Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langkah yang pertama, mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah bisa berkumpul di ruang yang sederhana ini guna sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian setelah beriring salam, henti-hentinya kita hidangkan keberkahan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan jasa beliau kita yang dulu berada di alam penuh kegelapan sehingga berada ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang sudah kita rasakan seperti saat ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Matambuli, yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini, yang sudah berusaha payah mengalokasikan waktu untuk hadir di dalam ruang ini guna mendengar atau menyaksikan presentasi saya terkait modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, izinkan sejenak untuk saya berdiri di depan Bapak Ibu, bukan untuk mengajari Bapak Ibu, namun sama-sama kita belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah kita dengan cita-cita untuk sama-sama menunjang keberhasilan visi sekolah kita. Nah, yang pertama, berbagi pemahaman dan mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah kita. Oleh saya sendiri, Muhammad Fauzi SPD. Untuk fasilitator saya Bapak Suratman, sedangkan pengajar praktik saya Ibu Riyadul Mahamah. Nah, apa saja poin-poin atau konsep-konsep inti modul budaya positif? Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Sedangkan yang terakhir atau yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti ketujuh poin akan sama-sama kita diskusikan. Nanti saya pimpin mempresentasikan. Kemudian jika ada pertanyaan dan saran, mohon Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Baik, pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, setuju atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Padahal selama ini kan kita di sekolah, cuma tidak semua, ada beberapa guru yang masih membuat hukuman untuk mendisiplinkan anak. Kenapa tidak setuju membuat hukuman agar anak disiplin? Karena jika kita membuat hukuman supaya anak disiplin, maka di saat hukuman itu tidak ada, anak-anak akan tidak disiplin. Anak-anak pasti tidak disiplin jika tidak dihukum, karena tidak ada kesadaran yang ada dalam dirinya, atau tidak bisa memotivasi dirinya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu betul apa tidak? Setuju atau tidak setuju? Kurang setuju ya, Bu Sadia? Kenapa kurang setuju? Yang pertama, misalnya saya di sini membersihkan halaman sekolah, kita beri hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah. Jadi di saat kita memberi hukuman kepada anak-anak dengan membersihkan sekolah, itu anak-anak merasa lebih jengkel lagi sama kita. Ya betul. Dapat
tanpa kita sadari, setelah kita memberi hukuman kepada anak-anak, anak-anak lama-lama akan jauh dengan kita, akan membenci kita dari belakang lubuk hatinya. Saya juga setuju dengan Ibu tadi, pemberian hukuman yang positif juga tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju itu? Tidak. Kan ini kebalikan, tadi memberi hukuman. Ibu bapak tidak setuju. Sekarang memberi penghargaan juga tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Anak-anak selalu berharap, Pak. Jadi hari ini anak-anak misalnya dengan bisa menjawab soal misalnya. Oke, kita hari ini kita kasih satu permen misalnya. Terus besoknya kita kasih dengan hadiah-hadiah yang lain. Tapi ada nanti suatu saat atau suatu ketika kita tidak memberi penghargaan dan anak itu masih berharap nanti dapat penghargaan tersebut. Baik, baik sekali, super sekali pendapat Bu Sari. Kenapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Beliau juga mengatakan tidak setuju. Karena di saat kita seorang guru atau kita seorang orang tua di rumah mengiming-imingkan anak-anak dengan penghargaan untuk mendapatkan ranking, untuk mendapatkan nilai bagus, untuk mendapatkan nilai yang bagus, anak pasti akan melakukan karena bukan termotivasi untuk belajar, tapi termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Di saat hadiah itu tidak diberikan, maka motivasi anak-anak untuk melakukan itu semua akan sirna. Nah, maka memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu juga tidak setuju, tidak dibolehkan. Kalau misal kita mau memberi hadiah kepada anak, jangan dikait-kaitkan dengan tugas yang sudah atau yang mau dia lakukan. Kalau mau kasih penghargaan, kasih saja. Jangan menginginkan. Contoh kita di rumah. Nah, nanti kamu jika dapat lagi satu, ayah beli sepeda baru atau mama beli sepeda baru. Pas dia nanti waktu ujian pada rapor, dia dapat lagi 4, itu sepedanya nggak dibeli. Anak-anak pasti sakit hati. Pun dia dapat lagi satu, dia dibeli sepeda. Nah, kebiasaan itu dapat membuat anak-anak kita tidak bisa memotivasikan dirinya dari dalam. Dia harus termotivasi oleh luar. Sehingga di saat hukuman tidak diberikan atau penghargaan tidak diberikan, anak-anak kita tidak melakukan apa yang harus dia lakukan, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya pendidikan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di pendidikan paradigma baru ini, kita sebagai guru dituntut mendidik anak kita atau memberi pembelajaran itu harus yang berpusat pada murid. Apa contohnya? Selama ini kan kita mengajar berpusat pada guru, bukan pada murid. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak karakteristik cara belajarnya sama. Ada anak-anak yang karakteristik belajarnya harus dengan gambar. Ada anak-anak yang karakteristik belajarnya harus dengan bergerak. Ada yang anak-anak bisa belajar dengan metode yang kita lakukan, metode ceramah. Kita di sini ceramah, anak-anak sebagian ada yang paham. Tapi ada sebagian anak-anak kurang paham. Dia harus melihat video atau gambar dulu baru bisa paham. Tugas kita di zaman sekarang tidak boleh lagi mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Karena metode itu metode klasik, boleh dilakukan, tapi jangan setiap hari. Bagaimana juga kita membuat metode pembelajaran yang bervariasi, yang berpusat pada murid.
Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian berkepentingan global, gotong royong, kreatif, dan berakhlak etis. Ini ada 6 poin profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dosa berhak menyiksa. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua, realitas kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu dimaknakan sebagai patuh. Berarti kalau anak-anak sudah disiplin, pasti sudah patuh. Nah, sebagai pendidik, tujuan itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan. Maksud di sini adalah disiplin yang dimaksud di sini disiplin positif, bukan disiplin yang didisiplinkan, bukan disiplin yang dipaksa oleh guru, bukan disiplin yang dipaksa oleh peraturan sekolah, bukan disiplin yang dipaksa oleh orang tua. Namun disiplin di sini adalah perilaku yang menggambarkan dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dia harus mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dengan motivasi intrinsik. Maksud motivasi intrinsik adalah motivasi dirinya, bukan dimotivasikan oleh orang lain, bukan dipaksa oleh orang lain, bukan karena diberi hukuman, bukan karena diberi hadiah, namun karena disiplin yang ada di dalam dirinya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, ini seperti yang saya paparkan barusan, bahwa disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak. Nah, dia harus sadar dulu untuk melakukan nilai-nilai kebajikan sehingga disiplin yang ada dirinya, yang ada pada dirinya dapat dilaksanakan sepanjang hayatnya tanpa diiming-imingi oleh hadiah atau ditakut-takuti oleh hukuman. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita atau di kelas kita, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita harus tahu apa kebutuhan dasar manusia atau apa kebutuhan dasar anak didik kita di kelas. Nah, rupanya
kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang kelima, kebebasan. Sedangkan yang terakhir, kesenangan. Nah, jika anak-anak kita bermasalah atau mempunyai permasalahan di sekolah, sebelum kita menyelesaikan masalahnya, alangkah terlebih baik atau terlebih afdal, kita harus mengetahui kenapa dia membuat kesalahan. Kita sebagai guru harus mampu mengetahui kebutuhan dasar anak didik kita supaya kita bisa mengontrol mereka. Sampai ke slide ini, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Baik, kalau tidak saya lanjut. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada 2 jenis perilaku manusia. Apa saja 2 jenis motivasi perilaku manusia tersebut? Nah, yang pertama, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Kalau di sekolah, motivasi itu didapatkan dari guru, dari teman-temannya, atau dari kepala sekolah. Sedangkan kalau di rumah bisa dari anggota keluarganya, baik dari orang tua maupun kakak, abang atau adiknya. Nah, contohnya di sini, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, seperti saya bilang barusan, motivasi ekstrinsik ini sebenarnya tidak bagus karena dia melakukan itu bukan atas kesadaran dirinya sendiri, tapi karena takut kena hukuman. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini pun tidak bagus. Anak-anak kita melakukan sesuatu yang kita berikan tugas karena diiming-imingi hadiah. Jika tidak diberi hadiah, maka mereka enggan pun melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk yang kedua, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, di dalam budaya positif, motivasi yang dimaksud adalah motivasi ini, motivasi intrinsik, yang mana anak-anak akan melakukan segala sesuatu yang diberikan oleh guru berupa tugas di kelas dengan penuh kesadaran karena motivasi diri yang ada pada dirinya, bukan karena hukuman yang diberikan oleh guru, ataupun dia melakukan itu bukan karena diberi hadiah, tapi murni dilakukan itu karena kesadaran diri. Bapak Ibu. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal tidak boleh dilakukan. Yang pertama, hukuman. 1, menyakitkan. Contoh, ada anak-anak telah datang ke sekolah, kita suruh berdiri 1 kaki di depan gerbang. Yang pertama dia sakit hati, yang kedua sakit fisik, pasti kakinya pegal-pegal, sakit lutut dan segala macam. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Misal ada anak-anak yang tidak mau membuat tugas, kita tulis di karton, saya malas. Kemudian kita suruh kalungi, kemudian kita suruh dia berdiri di depan gerbang. Itu membuat dia tidak nyaman dan malu. Kemudian yang ketiga, memaksa. Hai, kamu kenapa tidak membuat tugas? Ayo sekarang buat tugas. Teman-temanmu sudah siap membuat tugas. Cuma kamu yang belum siap. Itu ciri-ciri memaksa. Kemudian 4, murid dari kasur. Kita takut-takuti dia. Kemudian 5, murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian 6, murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Kemudian selanjutnya yang kedua, penghargaan hadiah. Pertama, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan.
Apa contoh merusak hubungan? Contoh, siapa yang bisa menyebutkan nama ibu kota Indonesia? Siapa yang bisa? Saya kasih, ibu kasih atau bapak kasih permen. Ada anak yang bisa, 2 orang bisa menjawab, dikasih permen. Bagaimana ceritanya untuk anak-anak yang tidak bisa menjawab? Pasti iri dia. Pak, kami juga pengen makan permen, cuma kami tidak bisa menyebutkan nama ibu kota negara kita. Itu tidak boleh Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa? Dia melakukan tugas itu bukan karena kreatif, tapi karena diiming-imingi. Rumah ini kalau saya dapat lagi 1, saya dibeli sepeda baru. Itu kalau masuk di rumah. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti bapak kasih turun kamu ranking. Dari ranking 3 bapak kasih turun kamu ranking 10 atau ranking 12. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Nah, karena dia menghargai benda yang kita kasih itu, sehingga dia lupa menghargai dirinya sendiri. Tanpa dikasih hadiah, dia juga bisa melakukan itu. Nah, kedua konsep disiplin ini tidak boleh dilakukan oleh kita pendidik di kelas, di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian slide ini bertentangan dengan slide barusan. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi gagal, ini sukses. Nah, yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang lebih bagus lagi yaitu restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Maksudnya, dirinya yang memegang kontrol. Dia tidak dikontrol oleh orang lain, tapi dia mengontrol dirinya sendiri berupa motivasi intrinsik. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang next, apa itu restitusi? Dari tadi sudah saya jelaskan restitusi, tapi Bapak Ibu belum tahu apa pengertian dari restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kesalahan anak kita di rumah, kesalahan anak didik kita di sekolah, tidak lagi kita yang menyelesaikannya, tapi mereka bertanggung jawab sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Apa itu ciri-ciri restitusi? Berapakah poin-poin ciri-ciri restitusi? Adalah yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, selama ini saat kita menyelesaikan masalah, kita fokus pada masalah, sehingga solusi tidak kita temukan. Tapi seandainya kita fokus pada solusi, maka pasti kita akan menemukan solusi yang bagus. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Bukan perbuatannya yang kita fokus, tapi karakternya, latar belakangnya. Kenapa dia melakukan permasalahan tersebut? Kemudian yang ketiga, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang saya bilang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini di restitusi ini kita harus mencari dulu kebutuhan dasarnya. Kenapa dia datang ke sekolah terlambat? Kita harus mampu mencari 6 kebutuhan dasarnya.
Nah, kenapa kamu tidak datang ke sekolah? Kadang-kadang dia telah datang ke sekolah bukan karena begadang malam, telah datang ke sekolah. Namun kadang-kadang ada kasus beberapa anak-anak telah datang ke sekolah karena ban sepedanya kempes atau orang tuanya sakit. Nah, kita jangan langsung memvonis anak-anak itu, kamu selalu datang terlambat, kamu begini, kamu begitu. Padahal 5 kebutuhan dasarnya kita tidak mau tahu. Kamu sakit orang tua, ban sepeda, kamu kempes, bapak, ibu, kamu tahu. Pokoknya kamu hari ini terlambat, kamu kena hukuman. Itu kan yang sering kita lakukan selama ini. Untuk sekarang tidak boleh lagi kita melakukan itu. Pelan-pelan kita bapak ibu menerapkan budaya positif. Sama-sama kita berkolaborasi. Kita berdoa semoga sekolah kita bisa menerapkan budaya positif seutuhnya. Nah, poin yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia lakukan itu? Nah, bapak ibu tolong carikan atau tanyakan terlebih dahulu apa kebutuhan dasarnya. Kenapa dia melakukan itu? Kemudian yang kelima, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan solusi, kita tawarkan tanggung jawab untuk dia. Bagaimana kamu bertanggung jawab setelah melakukan tindakan ini? Misal, anak-anak yang telah datang ke sekolah. Nah, hari ini kan kamu datang ke sekolah terlambat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara kamu bertanggung jawab? Bukan, kamu hari ini datang terlambat ke sekolah. Besok kalau terlambat, papa hukum, papa jemput di bawah matahari. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh kita lakukan adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada dia untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, dari ciri-ciri ketujuh restitusi ini, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Paham ya? Ya, saya lanjutkan. Perbedaan. Nah, di sini perbedaan. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Nah, ini perbedaan teori kontrol ini. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat mana yang lebih bagus, yang bisa kita terapkan hari ini sampai selanjutnya di sekolah kita. Yang pertama, murid datang ke sekolah terlambat, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Cocok apa kamu? Tidak. Guru marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, teori kontrol semacam ini jangan lagi kita lakukan atau kita terapkan di sekolah, karena dapat mematikan karakter anak-anak, dapat melumpuhkan kreativitas anak. Nah, selanjutnya yang kedua, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, selama ini yang sering kita lakukan adalah teori kontrol berupa konsekuensi. Ini pun Bapak Ibu tidak boleh kita lakukan lagi di sekolah kita. Namun apa yang sekarang boleh atau segera kita laksanakan, kita lakukan adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang bisa kita lakukan di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan diri kita. Itu juga teori ini juga boleh kita terapkan di rumah kita pada anak-anak kita. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, guru dijadikan sebagai teman, kemudian pemantau jarak jauh, kemudian yang terakhir manajer. Menurut Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini mana yang lebih bagus? Manajer. Betul Bapak Ibu.
Posisi kontrol guru ini yang paling bagus adalah manajer. Cuma selama ini kita lakukan posisi kontrol kita adalah teman atau pemantau. Ini yang banyak kita lakukan. Kedepannya Bapak Ibu kita sudah boleh bertransformasi. Kita jadikan diri kita, memposisikan diri kita kepada anak-anak sebagai manajer. Next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut dengan sangat lengkap saat upacara. Nah, ini kasusnya. Kalau pembuku patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak bilang sama kamu? Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu kalau pembuat merasa bersalah. Sedangkan untuk posisi kontrol teman, ayolah nanti buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa Bapak salah. Nah, ini sebagai teman juga tidak boleh kita lakukan. Memang kita dekat dengan murid kita, tapi tanpa kita sadari, anak murid kita lama-lama rusak, karakternya rusak, kreativitasnya rusak. Kenapa? Karena dia menganggap kita teman, sehingga segala peraturan dan ketentuan atau keyakinan yang sudah kita buat di sekolah tidak mereka jalankan dengan semestinya, karena mereka menganggap kita teman. Nah, posisi kontrol yang keempat, memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya, itu pun tidak boleh kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang harus kita laksanakan di sekolah kita untuk menunjang keberhasilan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, ini Bapak Ibu merangsang atau menuntut anak-anak kita untuk bertanggung jawab kepada permasalahan yang dilakukannya. Dan selanjutnya keyakinan kelas. Nah, kenapa di sini keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau peraturan sekolah? Nah, peraturan sama keyakinan itu berbeda yang sangat jauh. Peraturan itu dibuat atau ditulis oleh sepihak. Kalau di sekolah dibuat oleh guru, kalau di rumah dibuat oleh orang tua. Sedangkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dibuat dengan secara bersama-sama. Anak murid dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian, kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu banyak sekali poinnya, 1 sampai 15 kadang-kadang. Itu pengalaman saya dulu membuat peraturan kelas, sehingga saking banyaknya anak-anak gak ada satupun yang mau menjalankannya karena terlalu banyak, dan yang dibuat pun sepihak, dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas poinnya gak usah banyak, 4, 5 maksimal, namun dilibatkan siswa. Misal di dalam kelas anak-anak duduk berkelompok. Kelompok mawar, apa keyakinan kelas yang pengen kalian tulis? Pak, kami pengen menjaga kebersihan kelas. Nah, bahasanya kita yang mengembangkannya. Kan mereka pengen kebersihan kelas. Tugas kita mengembangkan bahasa itu, menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan kelas. Nah, kemudian kelompok mengerti apa keyakinan kelas yang pengen kalian buat, bla 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 bla. Nanti 5 keyakinan kelas itu kita tulis, kemudian insya Allah anak-anak akan menjalankan keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas itu bukan kita yang buat, tapi anak-anak sendiri yang buat. Mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas itu. Dan selanjutnya, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Nah, kita harapkan anak didik kita ke depannya jangan lagi memakai helm karena aturan. Jangan lagi memakai kaca spion karena peraturan. Tapi mereka memakai helm dan memasang kaca spion di kendaraan karena kesadaran dirinya sendiri. Karena mereka mencintai
mencintai dirinya sendiri, sehingga menjaga keselamatan diri dan orang lain menjadi tanggung jawabnya. Oke, next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan, lebih mudah diingat. Bahasanya pun bahasa sederhana, jangan banyak sekali bahasa istilah, sehingga anak-anak nanti apa ini tulis di buku guru ini? Menjaga integritas. Apa itu integritas? Buatlah bahasa-bahasa yang mudah mereka ingat, mudah dipahami. Nah, yang kedua, sedikit saja. Seperti saya bilang tadi, jangan sampai keyakinan kelas ada 15 bertele-tele sehingga anak-anak capek aja nih ya peraturan kelas, keyakinan kelas nggak usah kita jalankan. Nah, kalau 4 keyakinan kelas, insya Allah anak-anak mudah. Kemudian berupa pernyataan universal. Keempat, sesuai dengan kondisi kelas. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Nah, Bapak Ibu, yang poin kelima ini dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya kalimat positif. Misal, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Kalau kalimat positifnya, ayo kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di tempatnya. Itu kalimat positif. Juga kalimat berupa kalimat ajakan. Jangan menggunakan kata tidak atau jangan, Pak ya? Ya, betul. Jangan melakukan kata-kata atau kalimat tidak atau jangan. Pokoknya jangan membuat keyakinan kelas dengan bunyinya yang bentuk negatif, tapi bunyinya harus bentuk positif. Oke, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, tujuan dari segitiga restitusi adalah kita sebagai pendidik dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Maksudnya di sini jika kasus anak-anak yang berantem, kita jangan langsung panggil mereka, kemudian kita ceramahi mereka, itu nggak masuk di kuping, karena denyut jantungnya masih pompa, masih marah dia, maka kupingnya pasti akan buka, nggak akan masuk nasihat. Tugas kita yang pertama menstabilkan identitas, berupa menstabilkan emosionalnya. Jangan langsung kita mari. Contoh ini Bapak Ibu, anak-anak kita di rumah tiba-tiba siang-siang pulang dari sawah bawa pulang layang-layangan. Kita kebanyakan kita sebagai orang tua kita langsung menanyakan, hai, dari mana kamu bawa pulang layang-layangan itu? Itu punya orang, kamu kasih balik kepada orang yang punya. Padahal itu Bapak Ibu, anak-anak saat itu sedang capek, lapar, panas. Kenapa kita tidak menstabilkan identitasnya dulu? Kita suruh mandi dulu dia, kita suruh makan dulu, kita suruh sholat dulu. Dia sudah dingin, perutnya kenyang, baru kita katakan, nah, itu layang-layangan yang kamu bawa pulang tadi punya siapa? Nah, anak-anak pasti nggak akan baca. Punya orang Pak. Nah, kita tidak boleh mengambil punya orang jika tidak diizinkan. Sekarang kamu kasih punya orang, kasih kembalikan punya orang. Nah, itu sebenarnya yang harus kita terapkan pada anak kita di rumah maupun pada anak didik kita di sekolah. Stabilkan dulu identitasnya. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu harus tahu kebutuhan dasarnya, sehingga kita guru tahu kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini wujud dari bagaimana dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi, ada 2 kasus kemarin saya buat. Yang pertama untuk anak-anak yang datang ke sekolah terlambat, yang kedua anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Alhamdulillah mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif
agar terbentuknya murid-murid dan berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar anak-anak murid-murid kita berkarakter, disiplin, dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang positif pada dirinya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi ini, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, bertanya. Ya Pak, saya mau bertanya di sini, bagaimana cara supaya kita mampu menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan semoga sekolah tersebut mengalami perubahan setelah kita memaparkan budaya positif tersebut. Nah, terima kasih pengasaria. Pertanyaan pengasaria, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah kita? Nah, kita sebagai calon guru penggerak tidak mungkin, mustahil bisa menerapkan budaya positif di sekolah sendiri. Itu mustahil. Yang pertama, kita tetap harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan kelompok praktisi, dengan wali murid, dengan murid itu sendiri, juga dari stakeholder yang ada di luar. Misal dengan komite sekolah, dengan komunitas-komunitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, dengan kita berkolaborasi, bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita, insya Allah sekolah kita dapat menerapkan budaya positif. Namun kita sebagai guru, sebelum menerapkan budaya positif kepada anak-anak, kita guru ini sebagai model, sebagai panutan, harus menerapkan budaya positif itu di dalam diri kita terlebih dahulu. Dengan kita sebagai guru datang ke sekolah dengan penuh nilai-nilai positif yang ada pada diri kita, insya Allah anak-anak kita pun akan bisa kita terapkan budaya positif. Bagaimana menurut saya? Nah, alhamdulillah sesi kita sudah berakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu berada di sini. Insya Allah yang sama-sama ke depan kita bergandengan tangan mewujudkan budaya positif, nilai-nilai kebijakan di sekolah kita SD Negeri 2 Batanguri. Akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.